Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih di podcast Miftahul Jannah. Apa kabar teman-teman semuanya yang mendengar podcast ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun aku tidak bisa melihat teman-teman secara langsung, kalian adalah teman yang baik untukku. Karena kita sesama muslim memang saling bersaudara. Walaupun belum pernah ketemu, bisa lewat online ya, kapan-kapan nanti kalau ada waktu kita bisalah sharing-sharing lebih dalam lagi, atau nanti kita bisa buat forum dimana kita bisa sharing bareng, bisa ngobrol langsung, misalnya via Zoom atau via Google Meet, kita bisa bertatap langsung insyaallah. Tapi memang lebih enak khusus perempuan aja, khusus akhwat, terpisah gitu sama laki-laki. Oke, di pembahasan kali ini dengan podcast yang mau aku bahas, sebenarnya ini bukan formal ya, jadi kita ngobrol-ngobrol aja gitu, jadi nggak usah terlalu kaku dengerinnya. Boleh teman-teman sambil makan, sambil minum, atau sambil santai-santai boleh, atau misalnya teman-teman sambil nyuci piring boleh, nyuci baju di mesin cuci atau ngejemur boleh sambil dengar podcast. Karena dengerin podcast itu di mana aja bisa ya. Asalkan ya jangan sampai di tempat-tempat yang nggak baik ya. Oke, langsung aja. Sebenarnya mau yang dibahas tuh tentang anak-anak sekolah, dimana mereka itu banyak yang putus sekolah. Berita-berita yang memang udah viral, entah dari media sosial atau dari televisi langsung, banyak banget ya anak-anak yang putus sekolah. Dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Itu banyak banget anak yang putus sekolah. Karena memang dari biaya pendidikannya itu mahal. Ya, walaupun di negeri ya, sekolah di negeri itu kan per bulannya itu gratis, tapi walaupun per bulannya gratis, uang masuk, terus uang gedung, dan lain-lain itu mahal. Nah, kita membahas tentang sekolah umum ya, yang sekarang sudah terjadi bahwa banyak orang-orang atau banyak anak-anak yang putus sekolah, bahkan sering banget ya aku lihat. Biasanya kan aku kalau misalnya pulang dari kajian, pulang ke tempat kajian tuh, atau mau pergi ke tempat kajian aja gitu kan, aku melihat banyak anak-anak itu yang masih kecil ya. Mungkin ada anak yang masih SD, usia yang masih SD, SMP, bahkan SMA. Mereka itu banyak yang ngamen. Jadi lebih banyak ngamen, kayak nyanyi-nyanyi, nguntang-lantung di jalan, terus hanya meminta sereceh uang. Karena menurut mereka itu, bagi mereka ya, 1.000, 2.000 itu sangat berharga. Jadi dari pagi sampai malam, bahkan sampai tengah malam, pernah aku pulang dari suatu tempat, itu jam 9:30 atau jam 10-an lah, itu kan sekitar malam juga ya, udah malam banget, masih ada anak-anak, itu anak kecil, entah dia harusnya ya kalau sekolah dia kelas 4 atau kelas 5, tapi nggak tahu ya dia sekolah apa enggak, cuman memang dari pagi gitu sampai malam dia ngamen. Misalnya kita naik kendaraan umum, naik angkot misalnya, terus ada anak yang lagi ngamen. Jadi kalau misalnya si penumpang yang ada di angkot itu, misalnya kita nih yang naik angkot, kita nggak ngasih, misalnya ngasih receh lah, entah 1.000, 2.000 lah ya, itu aku lihat dari wajahnya itu kayaknya sedih banget ya, karena kan nggak semua orang ngasih uang ke anak itu, walaupun anak itu udah berusaha nyanyi walaupun memang kalau kata aku nggak bagus-bagus amat sih suaranya, cuman kasihan aja gitu, kasihan sama mereka, nguntang-lantung ya, entah mereka sekolah apa enggak, tapi terlihat pas aku analisis, kemudian aku perhatikan gitu, karena kan emang aku sering juga pergi ya, dan aku sering pergi pakai angkutan umum, itu banyak banget anak-anak yang ngamen. Harusnya
anak-anak yang lain ya, anak-anak atau siswa-siswa yang lain tuh pada sekolah ya, tapi mereka itu nggak sekolah. Nah, pernah juga aku bertemu sama seorang anak kecil. Aku sama teman aku ya, lagi jalan, lagi makan juga ya, makan kayak di jalan beli gorengan atau kue-kue karena kita lapar gitu waktu di zamannya kuliah dulu. Ada anak kecil yang memang kayaknya lapar banget ya. Terus di pinggir jalan lagi duduk, tapi itu ngemis. Kasihan banget sih aku lihat ya. Aku kayak sedih banget gitu kalau ngeliat anak yang kayak gitu. Terus dia kayaknya lapar, sedih gitu. Terus aku sama teman aku nih tiba-tiba datang, berdua. Kemudian kita ngobrol-ngobrol sambil ya kasih sedikit makanan gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol gitu, ternyata ada problem di antara keluarga si anak itu. Salah satunya adalah dari orang tuanya yang broken home. Anaknya itu nggak punya tempat tinggal karena orang tuanya itu pisah ya, sehingga anaknya itu tidak diurusin, tidak diberi tempat yang nyaman gitu, tempat tinggal yang nyaman, sehingga dia harus menguntang-lantung, dia harus jualan kardus. Waktu itu jualan kardus, bahkan ada juga yang sampai ngamen di pinggir jalan. Dan aku ngerasanya tuh ya Allah sedih banget gitu, miris banget gitu. Dan sebenarnya kita tuh harusnya bersyukur banget kita masih bisa sekolah, orang tua kita masih peduli. Tapi di luar sana, orang-orang yang semacam itu, mereka nggak bisa mendapatkan tempat tinggal. Bahkan mereka nggak bisa mendapatkan fasilitas di sekolah. Ya Allah, hati aku tuh tercabik-cabik karena memang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sekolah aja, di sekolah nih banyak ya mungkin yang swasta ya, sekolah swasta itu kan mahal biayanya. Kemudian dari peran negara juga tidak memfasilitasi warganya untuk sekolah gratis. Memang ada yang sekolah gratis, tapi nggak semuanya. Dan walaupun pemerintah itu memberikan siswa-siswi yang sekolahnya gratis itu, nggak mencakup keseluruhan anak-anak bisa sekolah gratis. Hanya segelintir anak yang bisa sekolah. Itu pun sulit juga untuk gratis sekolah. Nah, memang kita lihat gitu ya, dari sistem sekarang, sistem yang rusak, sistem kapitalis sekularisme, pemisahan agama dan kehidupan, kemudian mencari keuntungan. Jadi ya kita tahulah negara-negara itu hanya mencari keuntungan, ya tidak mementingkan rakyat, bahkan rakyat itu diabaikan, bahkan rakyat nggak sekolah, anak-anak yang nggak sekolah itu diabaikan. Dan ya penting mereka udah menjalankan aturan yang mereka buat tanpa pertimbangan dari rakyat. Bahkan banyak ya para mahasiswa yang demo keluar, turun ke jalan, aksi, tapi nggak didengar demonya tuh. Aku sendiri pernah ngerasain kayak demo waktu zaman mahasiswa, zamannya maba ya, mahasiswa baru, demo di pinggir jalan ya, di gedung-gedung DPR gitu. Aduh ya Allah, tapi di situ kayaknya mahasiswa tuh nggak didengar. Itu sayang banget sih sebenarnya. Cuman harusnya peran negara tuh harus mempertimbangkan, harusnya anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang tidak mempunyai biaya untuk sekolah itu harusnya dibantu gitu, harusnya rata dibantunya, nggak hanya segelintir anak, kan kasihan banget ya Allah. Terus jangan sampai kita mencari keuntungan aja gitu. Karena pernah gak teman-teman ngelihat ya data gitu, data di bahkan kayak di website juga ada, atau di Google cari datanya gini, angka kekayaan orang Indonesia itu semakin banyak, tetapi angka kemiskinan orang Indonesia itu semakin banyak. Jadi otomatis yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Seperti ya para penjabat gitu kan, yang memang semakin kaya, punya wewenang, tapi tidak mementingkan rakyatnya. Rakyat semakin miskin, terpurukan, makan susah, jangankan makan nasi sama misalnya mie instan lah ya, yang gampang dicari, yang gampang dibeli. Tapi bagi mereka, orang-orang yang sulit untuk makan seperti itu, susah banget gitu dapetin mie instan gitu.
Paling ya Allah, biasanya kita makan sehari 3 kali ya. Tapi kita nggak pernah tahu orang-orang di luar sana yang memang susah mencari makan, itu makannya sehari berapa kali. Atau bisa jadi mereka malah puasa saking susah dapat makanan, susah dapat nasi. Terus ada juga nih, aku pernah dengar berita bahwa ada banyak siswa yang memang tidak bisa mendapatkan ijazah. Kenapa? Karena tembusan ijazah itu mahal. Jadi kan kalau orang mau dapat ijazah sekolah, udah lulus nih, tapi pasti dapat ijazah kan. Terus susah juga. Kenapa sih? Karena bayarnya itu mahal, bayar ijazahnya mahal, sampai berjuta-juta. Kalau orang yang memang belum punya uang gimana? Ditahan ijazahnya. Kan penting juga ya ijazah untuk mencari pekerjaan, itu penting. Tapi banyak ijazah yang tertahan di pihak sekolah karena memang gak sanggup buat bayar ijazahnya, sehingga banyak anak-anak yang memang belum mendapat pekerjaan setelah lulus dari sekolah SMA misalnya. Banyak, apalagi banyak banget lah sekarang yang, dan memang ini parah juga sih, anak-anak putus sekolah, bahkan ijazah juga ditahan. Sekalinya dia bisa sekolah gitu, tapi ijazahnya ditahan karena bayarnya mahal, bayar ijazah uangnya. Terus angka kemiskinan semakin merajalela. Sebenarnya kita nih harus bersyukur banget teman-teman. Alhamdulillah masih bisa makan yang enak gitu. Alhamdulillah masih bisa sekolah, alhamdulillah masih bisa punya tempat tinggal. Ya Allah, di luar sana kesian banget, sangat miris banget saudara-saudari kita yang kelaparan. Tapi di sisi lain ada problemnya, yaitu peran negara tidak bisa mengayomi masyarakatnya, tidak bisa memfasilitasi anak-anak muda atau para siswa, dan jadi seperti ini nih akibatnya. Kalau dalam Islam pun ya, insya Allah kalau ketika Islam itu tegak di tengah-tengah kita, karena sistem dalam Islam itu sistem yang baik yang mengatur seluruh umat, seluruh masyarakat. Ketika ada masalah, Islam itu bisa mengaturnya. Ketika ada problematika kehidupan, Islam itu bisa mengaturnya. Semoga kita berharap ya, negara itu bisa memfasilitasi seluruh rakyatnya, dari pendidikan, dari ekonomi, dan dari hal-hal lainnya. Jadi tidak hanya mementingkan pangkat jabatan, tapi mementingkan rakyatnya, dan harus memberikan fasilitas yang baik untuk rakyatnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengambil hikmah dari video ini, dan semoga kita bisa membuka mata kita lebar-lebar bahwa kondisi umat saat ini tidak baik-baik saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast kali ini, dan semoga kita selalu sehat, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.